Pemirsa, daftar kekayaan 150 orang terkaya Indonesia sungguh mencengangkan. Total kekayaan 150 orang terkaya Indonesia itu mencapai 151,75 miliar dolar atau 18,3% dari total produk domestik bruto. Seberapa penting posisi mereka dan bagaimana seharusnya kontribusi mereka terhadap perekonomian? Kita akan membahasnya bersama pengamat ekonomi sekaligus Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ibu Eni Sri Hartati. Bu Eni, selamat datang di Berita Satu. Oke, Bu Eni, ini kan tadi dikatakan memang ada 150 orang terkaya di Indonesia. Bangga ya kita. Bangga seharusnya, tapi pertanyaannya seberapa besar kontribusi mereka terhadap pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi Indonesia? Mestinya dasar. Artinya kalau kita baca laporan ini ya, mestinya kita selalu bertanya-tanya, kita nggak perlu utang mestinya gitu. Utang potensi kekayaan dan aset mereka sudah bisa untuk pendanaan pembangunan di dalam negeri kita mestinya gitu kan. Nah, saya tadi sebelum masuk ini tadi saya coret-coret kilat gitu ya. Jadi kalau saya hitung tadi sekitar 150 sekian juta miliar kekayaan. Jadi kalau kita rupiahkan itu sekitar 1.400-an lah, 1.400 triliun. Nah, rupiah ya? Triliun. Itu hanya dari 150. Kemarin juga ketika Forbes ya mengumumkan itu 10 orang terkaya, tadi saya hitung juga mereka kayaknya hampir 500 triliun. Nah, tadi saya hitung-hitung kan kita kalau penghasilannya itu lebih dari 500 juta, itu mestinya mereka kena pajak sekitar 30%. Pajaknya, pajak PPH saja ini. Artinya katakanlah kalau misalnya tadi kekayaan mereka sekitar 1.400 triliun, katakanlah progres pertumbuhan aset mereka 1 tahun itu 10% saja. Artinya berarti penghasilan mereka per tahun 150 orang ini itu sudah sekitar 140 triliun. Nah, kalau 140 triliun mestinya pajak mereka gitu kan, pajak mereka itu sudah 44 triliun sendiri gitu. Saya juga hitung tadi kalau yang 10 orang terkaya itu mestinya pajaknya itu juga hampir 18 triliun gitu. Tapi apabila Bu Eni lihat kemudian penerimaan pajak pajak kita, pajak PPH non migas. Jadi yang ini kan wajib PPH perorangan yang masuknya mereka dari penghasilan ini. Berarti kita lihat bagaimana pajak PPH non migas kita. Total pajak non migas kita di APBN 2013 ini hanya 513 triliun. Tepatnya 513,51 triliun. Bahkan di RAPBNP 2013 ini direvisi, diturunkan malahan targetnya itu hanya 459 triliun. Nah, dari data PPH non migas yang total ini, yang dari pajak perorangan, wajib pajak perorangan itu biasanya hanya 20% atau seperenam dari ini. Artinya apa? Total wajib pajak perorangan ini hanya 90 triliun gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat data ini ya Gini ratio itu kan kita sekitar 0,41, bahkan ada yang mengumumkan 2013 ini sudah 0,43. Gini ratio ini ketimpangan seperti itu. Ketimpangan artinya apa? 1% penduduk penduduk terkaya ini menguasai sekitar 41% GDP kita. Nah, tadi saya hitung katakanlah 1% dari penduduk terkaya ini berarti kalau kita masih asumsinya kita 250 juta, berarti ada 2,5 juta orang ini menguasai GDP 41% atau sekitar 3.296 triliun. Nah, seperti tadi kalau asumsinya aset ini kan kenapa saya pakai pendekatan aset? Karena kan aset Mbak Fitri katakanlah sekarang 100, kalau tahun depan 150, berarti kan penghasilan sekarang itu 50 kan. Nah, katakanlah ini pertumbuhannya diasumsikan 10%, artinya 10% dari 3.200 itu kan 200 sekian tadi sekitar 326 triliun. Nah, artinya peningkatan orang terkaya ini kemudian tidak diimbangi oleh penurunan orang miskin seperti itu. Bukan, ini kan kaitannya dengan penerimaan pajak kan, kontribusi mereka terhadap pajak. Nah, berarti kalau kita orang terkaya ini kan tadi kena pajaknya kan 30%, mestinya dari
1% saja ini mestinya sudah menghasilkan sekitar 98 triliun. Ini hitungan kasar memang, mungkin bisa jadi nggak valid, tapi mestinya mendekati itu. Artinya dari 1% orang terkaya ini pun mestinya target pajak yang sekarang 2013 itu sudah terpenuhi gitu kan. Baik, Bu Eni, ini kita harus tahan dulu perbincangan karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.